Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah tidak terasa tahun 2022 telah kita sambut dan telah kita ijak dalam hari pertama di 1 Januari, yang dimana kebanyakan masyarakat di luar sana menyambutnya dengan sebuah pesta kembang api, dengan sebuah bakar-bakar jagung, bakar-bakar ikan. Bahkan tidak jarang mereka berkumpul dan merayakan perayaan tahun baru ini dengan sanak keluarga, teman dan saudara, orang-orang terdekat kita. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dengan berakhirnya tahun 2021 dan dengan diawalinya tahun 2022, tentunya kita semua akan berharap dan selalu senantiasa berdoa untuk lebih dan lebih baik lagi. Adapun hal yang mungkin simple bisa kita terapkan dan bisa kita jadikan sebuah renungan, juga bisa menjadikan sebuah bekal melangkah di tahun 2022 ini hingga akhir nanti dan berlanjut kemudian di tahun-tahun yang akan datang. Adapun beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan bahan renungan di tahun baru ini adalah sebagai berikut. Tip yang pertama yakni bercermin. Bercermin di sini bukan berarti harus menatap sebuah kaca. Bercermin yang dimaksud di sini adalah di mana kita jadi mengetahui apa yang dari sisi kurang kita, dari diri kita selama tahun-tahun lalu yang telah kita lalui, yang telah kita lewati. Mungkin ada yang mungkin kurang baik, ada mungkin yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin dengan bercermin dalam hidup ini kita bisa sedikit membenahi dan sedikit merevisi dari sebuah kesalahan-kesalahan yang lalu. Carilah kekurangan yang kita bisa menjadi sebuah pedoman bahwasanya di tahun kemarin saya udah melaksanakan ini itu dan hasilnya seperti itu. Mungkin dengan berevaluasi dan berinovasi lebih baik lagi, hasilnya di tahun ini bisa jadi lebih baik dan jauh lebih baik keberhasilan yang diraih. Tip yang kedua yakni belajar dari sebuah kesalahan. Nah, selain tadi kita bercermin, kita juga harus bisa belajar dalam perjalanan ini dari sebuah kesalahan atau kegagalan yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya yakni untuk menjadi sebuah pembelajaran di tahun ini dan ke depan. Dengan cara ini mungkin kita bisa lebih berhati-hati dalam bertindak dan siap bisa menyambut dengan tahun selanjutnya dengan sebuah hal yang penuh dengan semangat dan penuh sukacita. Adapun tip yang ketiga yakni senantiasa bersyukur dalam setiap waktu. Mau tidak mau, suka tidak suka, percayalah, kesuksesan dan pencapaian yang kita dapatkan di tahun lalu adalah sebuah berkah, walaupun dalam sebuah keadaan yang mungkin tak sejalan, mungkin tidak sesuai harapan. Namun selalu ucapkan rasa syukur kepada Tuhan kita, pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita gapai hingga saat ini. Jangan kita selalu menyalahkan diri kita sendiri dengan sebuah mimpi yang belum terwujud, hal yang kita inginkan belum kita raih. Mungkin kita tingkatkan kembali rasa syukur kita di tahun ini dan tahun selanjutnya. Dengan begitu mudah-mudahan hasilnya jauh lebih baik, kita merasa puas dan lebih semangat dalam menjalani hari-hari. Adapun tips selanjutnya yakni selalu dan senantiasa tidak berberat diri untuk kita mengatakan sebuah kata terima kasih
apapun yang kita capai di tahun lalu, tentunya tak lepas dari sebuah dukungan, bantuan, support, semangat dari orang-orang di sekitar kita, orang terdekat kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita tercinta. Baiknya sebelum kita berganti hari, kita ucapkan sebuah ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sangat berperan besar dalam perjalanan kita, dalam kesuksesan kita, dalam karir kita, dan dalam hidup kita. Serta jangan pernah lupa untuk katakan terima kasih tadi pada diri kita sendiri yang sudah berjuang, yang sudah melalui semuanya tanpa putus asa. Dan adapun tips selanjutnya yakni siap menghadapi sebuah tantangan baru di tahun ini dan ke depan. Mulailah kita persiapkan diri untuk menerima sebuah tantangan baru, sebuah hal yang baru dengan cara mudah. Kita harus siap dan kita harus berani keluar dari zona nyaman. Artinya jika kemarin-kemarin, jika tahun-tahun sebelumnya kita dalam sebuah hal yang mungkin masih dalam sebuah belayan, dalam sebuah asupan, dalam sebuah payung, mungkin belajar untuk berani kita keluar dari sebuah zona nyaman tadi. Untuk apa? Untuk kita tahu di luar sana, untuk kita tahu bagaimana kehidupan di luar tanpa adanya yang memberikan sebuah fasilitas dengan nyaman, yakni dalam pangkuan orang-orang terdekat kita. Percayalah, segala cobaan, rintangan, tantangan yang Tuhan berikan kepada kita, kita senantiasa membangun sebuah keyakinan bahwasanya Tuhan tidak akan memberikan sebuah ujian yang melebihi kapasitas dari diri kita. Sebuah tantangan dan sebuah ujian itu bisa sirna dengan kita menanamkan sebuah optimisme, sebuah keyakinan bahwasanya kita mampu, kita bisa, dan kita raih hari esok jauh lebih baik lagi. Kunci dari sebuah simpulan yang kita sampaikan pada kesempatan ini adalah semoga hari esok jauh lebih baik. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Bila mana dari awal hingga akhir ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.